Welcome to our channel. Islam dan Timur Tengah adalah dua hal tak terpisahkan, sebab di sanalah pusat dan awal mula perkembangan ajaran Islam. Negara-negara Arab bisa dibilang punya populasi Muslim besar dengan jumlah bervariasi. Mengacu pada Pew Research Center pada tahun 2015 saja, terdapat 317 juta umat Muslim atau sekitar 93% yang tinggal di beberapa negara di Timur Tengah. Jadi tidak aneh rasanya jika lembaga keagamaan negara di sana juga berfungsi sebagai badan pemerintah. Pemerintah bahkan memainkan peran penting dalam kehidupan beragama, seperti mengontrol ibadah, media, hingga kurikulum sekolah. Namun belakangan, fenomena ateisme ramai diperbincangkan di Arab yang membuat penganut agama tak lagi sebanyak beberapa tahun lalu. Mengapa demikian? Karena itu, pembahasan berikut hadir untuk menjelaskan fenomena tersebut sekaligus menemukan alasan di baliknya. Ateisme global. World Population Review pernah merilis agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di dunia pada tahun 2020. Selain berhasil mengidentifikasi 7 agama dengan jumlah pemeluk terbesar, mereka juga menemukan bahwa sebanyak 1,19 miliar penduduk di dunia mengaku tidak terafiliasi dengan agama apapun alias ateis atau agnostik. Sebagai perbandingan, Hindu dengan jumlah pemeluk terbesar ketiga setelah Islam memiliki pengikut lebih sedikit yakni 1,16 miliar saja. Jadi, bagaimana melihat fenomena ateisme secara global? Pertama, mari kita melihat banyaknya ateis yang terekam dalam WIN Gallup Internasional sejak tahun 2012. Survei dilakukan kepada lebih dari 50.000 responden dengan rincian sampel sedikitnya 1.000 orang di 57 negara berbeda. Dari sini, mereka menemukan bahwa sebanyak 13% dari responden global menyatakan diri sebagai ateis. Adapun responden diwawancarai secara tatap muka di 35 negara, via telepon di 11 negara, dan secara online di 11 negara. Margin error pada survei diklaim sebesar 3 hingga 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Tak ayal, laporan firma survei internasional itu pun menjadi kontroversial karena gejala ateisme tidak hanya ditemukan tumbuh subur di negara-negara barat yang sekuler, melainkan juga makin menguat di negara-negara Islam di Timur Tengah. Jika ditinjau dari lingkup negara, dari 502 responden di Arab Saudi, sebanyak 5% mengaku ateis. Sedangkan dari 626 responden di Palestina, setidaknya 4% mengaku ateis. Persentase ateis meningkat di Timur Tengah. Setelah mendapat survei yang sekedar memaparkan data, mari kita melihat dari dekat bagaimana kemudian persentase itu naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada survei BBC International tahun 2019, peningkatan terjadi pada persentase penduduk yang tidak beragama dari yang awalnya 8% pada 2013 menjadi 13% pada tahun 2019. Selain itu, pada jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga juga menemukan hal serupa. Di Iran misalnya, dalam riset Iranians Attitude Towards Religion 2020, terungkap bahwa 47% dari 40.000 responden mengaku telah beralih dari beragama menjadi ateis. Sementara pada negara yang 99% berpenduduk Muslim seperti Turki, tercatat peningkatan jumlah ateis dalam kurun 10 tahun terakhir. Dalam laporan lembaga survei Konda pada tahun 2019 yang dikutip CNBC, ditemukan bahwa jumlah orang Turki yang mengaku menganut Islam telah turun dari 55% menjadi 51%. Bukan karena beralih ke agama lain, melainkan memutuskan menjadi ateis. Di sisi lain, Universitas Al-Azhar Kairo juga melakukan survei tentang topik serupa pada tahun 2014. Hasilnya, 10,7 juta dari 87 juta penduduk Mesir mengaku menjadi ateis alias mencapai 12,3% dari keseluruhan populasi. Bergeser ke Arab Saudi, tercatat ada 224.000 yang memilih tidak beragama, baik ateis atau agnostik. Di mana laporan ini dikutip dari Saudi Arabia 2021 International Religious Freedom Report 2021.
tidak mengakui secara terbuka. Benar bahwa berbagai survei telah berbicara banyak mengenai jumlah dan peningkatan ateis di negara Arab. Namun penting untuk diketahui, mencari tahu keberadaan ateisme di Timur Tengah tidaklah mudah, apalagi survei dan sensus tak mencerminkan keadaan asli di lapangan. Faktanya, sebagian besar dari mereka seringkali menggunakan nama samaran atau berpura-pura tetap menganut agama agar terhindar dari persekusi masyarakat maupun hukuman lainnya. Hal ini sebagaimana dilakukan seorang mahasiswi biologi di University of Babylon, Irak bernama Lara Ahmed. Seperti ditulis oleh Gilgamesh Nabil pada The Washington Times, ia memilih menjadi ateis namun memilih secara diam-diam dan menyembunyikan keyakinan barunya. Meskipun memeluk ateisme, Lara tetap berhijab, karena jika tidak, ia mengaku akan banyak orang yang melecehkannya. Tidak hanya itu, sejarawan Mesir Hamed Abdel Samad bahkan menduga setiap keluarga di Mesir memiliki seorang ateis, sekularis atau minimal kritikus agama. Hanya saja menurutnya, mereka tidak berani berterus terang di publik karena takut dihukum. Aktif di jagat maya. Meski tidak mengakui secara terbuka, pada dasarnya perkembangan dan upaya keterbukaan soal isu ateisme di negara Timur Tengah dapat terlihat di jagat maya. Setidaknya fakta itulah yang bisa kita tarik sampai di sini. Sebagai contoh, kini terdapat beberapa laman internet yang membuka peluang soal kemungkinan menjadi ateis di Arab Saudi. Melalui rangkuman kumparan, sejumlah laman yang dimaksud antara lain Saudis Without Religion, Spreading Atheism in Saudi, dan Saudi Secular. Hal ini sekaligus menandakan gerakan kelompok ateis tetap eksis meski dengan ancaman hukuman mati dan persekusi yang ada. Aktivitas pro-ateisme yang sama juga terjadi di Mesir, di mana kanal YouTube dan Facebook The Black Ducks hadir sebagai wadah diskusi bagi ateis di sana. Meski laman dan tayangannya sudah dicekal oleh internet, kanal media yang lahir tahun 2013 ini pernah menjadi alat politik dan berkumpul bagi kaum ateis di Arab dan negara Timur Tengah. Mereka hadir untuk saling berbagi kisah dan membuka forum untuk berdebat terkait agama. Belakangan, kanal tersebut muncul kembali dengan judul The Black Ducks in English. The Black Ducks sendiri digagas oleh Ismail Mohammed, orang Mesir pertama yang mengumumkan keateisannya secara publik pada televisi nasional. Apa penyebabnya? Sebelumnya sempat dibahas tentang pemerintah yang memainkan peran penting dalam kehidupan beragama. Sebenarnya tak ada masalah dengan itu, sampai pada akhirnya muncul fenomena di mana masyarakat skeptis terhadap kepercayaan yang dipolitisasi. Hannah Wallace dalam artikel Men Without God, The Rise of Atheism in Saudi Arabia 2020 menjelaskan, penyebab dari fenomena ramai jadi ateis di negara Arab tidak terlepas dari sikap politik pemerintah yang menggunakan agama, di mana hal tersebut setidaknya terjadi di Arab Saudi. Akibatnya, penduduk yang kritis menolak dan menganggapnya politisasi. Selain itu, semakin mudah mengakses dan berinteraksi dengan kelompok serupa di dunia maya juga berpengaruh di sini. Pendapat lain disampaikan oleh Tamir Fuad, koresponden hubungan internasional Guardian. Menurutnya ada dua hal penyebab meningkatnya ateisme di negara Arab. Pertama, adanya pandangan negatif terhadap agama karena pemberitaan buruk, mulai dari penghancuran masjid, pembakaran gereja, hingga aksi kekerasan lain atas nama agama. Kedua, munculnya kegagalan kepemimpinan partai dan tokoh Islam pasca Arab Spring. Arab Spring yang berupaya menghadirkan demokratisasi dan perbaikan ekonomi, kenyataannya gagal dilakukan oleh banyak negara yang dipimpin oleh dua pihak tersebut. Kegagalan negara untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik dan ekonomi membuat rakyat kecewa. Tak ayal, mereka tidak lagi memilih partai dan tokoh Islam sebagai pemimpin hingga memilih untuk tidak lagi hidup dengan agama. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai ateis di negara Arab? Selanjutnya, bagaimana kalian memikirkannya lebih jauh setelah mendengar pembahasan barusan?